Dongeng. Selamat datang di YouTube kami, Negeri Sejuta Dongeng. Udah lama ya nggak ketemu di sini. Kangen dong sama kita. Kangen banget Kangen kami mah. dong. Kami mah, maaf saya udah nimbrung. Nggak apa-apa. Pasti karena kangen banget. Udah berapa minggu kita nggak ketemu ya, Kak Ian, Kak Iya Ana. bener. Udah lama Heeh. banget kami mah. Dan hari ini ada tamu kecil yang mau membacakan Wah, cerita. Tapi sebelumnya nih, sebelum dikenalkan siapa tamu kecil kita, kita seperti biasa, kita kasih salam dulu kepada pemirsa kita, kakak-kakak. Oke. ya siap. Ya, siap-siap. Salam sejuta dongeng. Salam Salam sejuta sejuta dongeng. dongeng. Silakan Kak Ian, Kak Ana, gimana nih ceritanya hari ini kita? Hari ini kita kan mau ngedengerin dongeng. Mm-mm. Apa nama dari salah satu cerita di negeri kita dongeng. Tapi yang Ya. ngebacain ini, aku lagi nanya nih Kak Ian nih kayak yang tahu. Yang bacain ini ibunya atau anaknya ya? Yang bacakan pasti anaknya dong. Oh, seru. Jadi yang ngebacain nanti Nadifa ya? Iya, Nadifa Diva. mana suaranya? Iya, Kak. Iya, Iya. Kak. Lucu banget suaranya. Halo Oh, Diva. Nadifa itu kalau nggak salah umurnya baru 7 tahun ya Nadifa ya? Iya. Iya. Wow, keren banget ya. Udah Tapi berani untuk baca ya. udah Bercerita. baca satu buku tebel itu loh Kak Ana. Luar Iya, biasa banget aduh, loh. udah lecek ya, saking sering dibacanya. Iya dibolak-balik terus tuh bukunya katanya. Iya, oke. Kayaknya kita mulai aja kayaknya ya, kami Langsung mah. aja ya. Iya, Heeh. langsung Dengerin. aja. Ingin Jadi dengar nih Nadifa. kita mau dengerin Nadifa mendongengin ke kakak-kakak semua. Nadifa mau cerita apa Kak Nadifa? Petualangan Lili. Oke, siap. Kami mendengarkan. Silakan Siap. Nadifa. Petualangan Lili. Pagi-pagi buta, Lili sibuk mempersiapkan perbekalan. Ya, Lili dan Piu, kucing kesayangan Lili, hendak pergi ke sebuah hutan. Mereka akan mencari sumber mata air suci. Konon, mata air itu berada di sebuah gua kecil di kaki Gunung Huangshan. Mata air itu dipercaya bisa menyembuhkan segala macam penyakit, termasuk sakit ibu Lili yang buta. Ibu, jaga diri baik-baik di rumah ya. Lili berangkat. Lili memeluk erat tubuh ibunya sebelum ia pergi. Ibu tidak akan kenapa-kenapa di rumah, nak. Lili yang harus jaga diri. Ingat semua pesan ibu ya, nak. Gunakan serbu ajaib yang ibu berikan, darurat saja. Ibu berpesan sambil mengusap lembut kepala Lili. Iya Bu, Lili akan ingat semua pesan ibu. Lili akan berhati-hati. Ya kan Piu? Piu mengeong, lalu melompat ke dalam pelukan Lili. Mereka bertiga berpelukan dengan erat, sebelum akhirnya Lili dan Piu berangkat. Matahari sudah meninggi saat Lili dan Piu tiba di tengah hutan. Piu, kita istirahat dulu sebentar. Sepertinya gua yang kita cari tidak jauh lagi dari sini. Mereka berhenti di bawah pohon yang rindang. Piu mengeong. Ayo Piu, kita makan. Kamu sudah lapar bukan? Miau, aku lapar. Piu terlihat tidak sabar mengisi perutnya yang lapar. Sekotak biskuit ikan yang dikeluarkan Lili segera dihabiskan. Begitu juga Lili dengan lahap menikmati roti di tangannya. Setelah cukup beristirahat, Lili dan Piu kembali melanjutkan perjalanan mencari gua misterius. Matahari semakin tinggi, nyaris persis tengah hari. Namun,
Mencari keberadaan gua misterius bukanlah hal mudah. Sudah lebih dari 3 kali Lili melalui jalan yang sama hingga nyaris putus asa. Lili, lihat, seru Piu tiba-tiba. Piu, apakah kamu menemukannya? Lili mengikuti arah mata Piu memandang. Piu berlari mendekati sebuah batu besar. Bukankah kamu bilang gua itu ada di balik batu besar? Lili tanya Piu. Benar sekali, Piu. Lili bergegas menyusuli Piu. Ternyata benar. Di balik batu besar itu terdapat sebuah gua. Dengan berhati-hati, Lili dan Piu memasuki gua misterius yang gelap itu. Beruntung, ibu membekali alat penerang berupa senter, sehingga Lili bisa melihat lorong di dalam gua. Baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara mendesis dari dalam gua. Seketika Lili menyurut langkah. Piu, jangan jauh-jauh dariku, bisik Lili. Piu pun segera naik ke dalam gendongan Lili. Lili berjalan sangat hati-hati. Semakin lama desisan itu semakin jelas terdengar. Siapa kalian? Mau apa kalian ke sini? Lili terlonjak kaget mendengar suara yang bergema memenuhi ruangan dalam gua. Bulu kuduknya seketika berdiri. Aku Lili. Anda siapa? Tanya Lili tergagap. Berani-beraninya kamu masuk ke dalam guaku, anak kecil. Suara itu terdengar marah. Maaf, tapi aku hanya ingin mengambil air ajaib dari mata air suci Tuan. Akhirnya Lili memberanikan diri mengutarakan maksud kedatangannya. Suara itu terdiam. Lili kembali melangkah maju. Akhirnya Lili dibuat sangat terkejut ketika melihat seekor ular yang sangat besar melingkar di dalam gua. Di samping ular itu, sebuah mata air tampak mengalir seperti sungai kecil. Ular besar itu menatap tajam ke arahnya. Lili pun menjerit, ular! Ular hitam itu bergerak mendekat. Lidahnya menjulur. Lili segera berlari dan bersembunyi di balik batu dalam gua. Lili tidak ada yang bisa mengambil mata air suciku, apalagi kalian. Lili baru mengerti, ternyata ular besar itu yang bicara kepadanya. Piu, kita harus berhati-hati. Demi ibu, kita harus berani. Jangan takut. Piu, bisik Lili. Tangannya mengelus kepala Piu. Aku akan membantumu, Lili. Piu menjawab pelan. Lili segera mengambil serbuk ajaib yang diberikan ibunya dari dalam tas, lalu menaburkan ke sekelilingnya. Ayo Piu, cepat kita ambil airnya. Ular itu tidak bisa melihat kita sekarang, seru Lili. Mereka pun berlari mengambil air suci dari mata air tersebut, lalu memasukkan ke wadah yang sudah Lili persiapkan. Sementara ular itu tampak bingung mencari keberadaan Lili. Bersembunyi di mana kalian? Teriak ular sambil mencari-cari Lili dan Piu. Ia terlihat sangat marah. Dengan cepat Lili mengisi wadah air suci hingga penuh, lalu segera keluar dari gua. Ayo cepat Piu, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Piu berlari mengikuti Lili. Mereka pun selamat dari ular besar penunggu gua misterius. Hari sudah hampir malam ketika Lili kembali ke rumah. Ibu, Lili pulang, seru Lili. Dia memeluk ibunya yang sedang menunggu. Lili, kamu sudah kembali nak. Ibu membalas pelukan Lili.
seakan tak percaya anak kesayangannya kembali dengan selamat. Lili segera mengeluarkan wadah air dari dalam tasnya. Ini air sucinya, Bu. Lili membasuh mata ibunya dengan air suci sebanyak 3 kali. Tak berapa lama, Ibu Lili bisa kembali melihat dengan sempurna. Lili sangat bersyukur akhirnya ibu yang sangat disayangi bisa kembali melihat. Mereka pun saling berpelukan dengan bahagia. Terima kasih. Terima kasih. Wah, selesai, Nadifa luar biasa. keren banget, lancar. Bagus sekali. Diva, Kak Ana mau nanya dong, pada saat kamu membaca, rasanya gimana sih? Kamu jadi sebagai Lili nggak? Iya. Iya. Jadi Ah. seru ya pergi sama Piyu gitu ke hutan nyari-nyari. Jadi kayak petualangan juga ya. Iya. Oke. Kenapa Masuk ke dalam cerita ya. kenapa Diva suka sama cerita petualangan Lili ini, Diva? Lili berani. Oh, berani. Oh, Lili pemberani. Lili pemberani dan kita kedatangan penulisnya, jeng jeng. Nah, ini dia penulisnya, Selamat Kak datang. Umni. Ini penulisnya nih. Namanya siapa tadi ya lupa. Nadifa. Nadifa. Panggilannya Diva. Keren. Ini penulisnya nih. Salam kenal Ade Nadira. Diva, Kak Uni. Diva. Nadifa. Nadira ya. Diva. Nadifa. Ya. Iya nih, ini penulisnya yang jadi inspirasi terbentuknya Lili ini Kak Uni ini. Kita tanya dulu lagi ya Kak Diva. Kak Ana tanya lagi dong. Kalau tadi kan Diva udah bilang cerita ini mencerminkan Lili itu pemberani ya. Iya. Terus apa lagi yang ada di situ? Kira-kira dari cerita itu Diva belajar apa? Sayang sama ibunya. Sayang sama ibunya ya. Nah, Ya benar sekali. Jadi nurut sama mamanya ya, sama ibunya ya di situ ya. Ya rela berkorban untuk ibunya ya. Berarti ya Diva ya. Iya. Diva SD-nya di mana? SD Negeri 2. Nggak mau salam-salam dulu ke teman-teman semuanya. Salam-salam. Halo teman-teman SD Negeri 2. Ini Diva nanti ya. ini Diva. Ya kalian ada yang mau ditanya Kak Mima? Ya, aku Saya mau mau tanya nanya, sama- boleh. Ya, Siapa dulu nih, Kak Ian apa saya? Kak Mima boleh deh. Saya mau tanya sama ibunya kalau saya. Wah, saya juga lagi. Ya, sebenarnya aku penasaran sih, Bu Irma. Sejak umur berapa nih Diva bisa baca? Dari umur 5 tahun sudah mulai. Hmm. Karena ibunya guru bahasa Indonesia. Kami yang ternyata dia yang cepat nangkap Oh, lagi. dia yang cakep nah ya, Bu. Oh, dia cepat nangkap. Apa yang membuat dia tertarik pada bacaan, Bu? Dia orangnya karena di rumahan ya, anak rumahan. Jadi fokusnya memang buku-buku gitu aja. Oh, Hmm. Selalu berarti tanya, oh Bu ini huruf apa? Awal-awal dia belajar membaca kan itu apa? Diulangnya dia yang mengulang terus, dia minta diulang terus gitu. Wah, keren loh Diva loh. keren, bagus ya. Jadi Hebat, Diva. diri sendiri ya. Bukunya banyak loh sekarang Diva ya. Lumayan. Makanya dari awal kenal dengan literasi akhirnya cepet ya. Satu buku bisa habis dalam waktu singkat ya. Iya, Iya, betul. betul. Punya cita-cita sebagai penulis juga nih, Diva. Kayaknya ya.
Mau bikin buku juga, Diva? Katanya cita-citanya mau jadi dokter. Oh, hebat. Nggak apa-apa, dokter yang penulis juga boleh. Dokter penulis Iya, nggak apa-apa. banyak dokter yang penulis, Diva. Maksa. Bunda Irma, saya mau nanya juga. Kalau dari buku yang dibaca oleh Diva, apakah ada hal-hal yang kemudian Diva bisa tarik pelajaran dari buku itu gitu ya? Misalnya apa gitu ya? Oh, yang pertama kalau dia berani berpetualang. Soalnya dia kan anak rumahan. Iya. Jadi harapannya tuh misalnya bisa berani lah. Oh, Gitu ya. Jadi itu oh, ya, jadi inspirasi dari sifat mencerminkan diri pemberaninya sendiri ya. supaya berani kayak Lili ya. Iya, kelihatannya gitu ya. Karena dia anak rumahan yang agak kurang berani sebenarnya untuk tampil tuh. Oh, jadi dia mendapatkan idealnya di Lili ya, kakak-kakak ya. Iya betul. Tapi aku nggak percaya, nggak berani. Buktinya berani sekarang tampil. Ya nggak Diva? Mantap. Iya, pasti berani lah kelihatan kok ya. Malu. Kalau malu juga enggak ya karena ya. Enggak lah tadi itu. Terus Tadi apa namanya? Aku ini loh kagum lancar cara membacanya ya tadi ya. Iya, betul. tapi kan juga Intonasinya juga jelas ya. Mm-mm. dengar-dengar suka baca puisi juga Bunda Irma ya. Oh, Wow. nah Tapi coba kita dengerin. yang sering ini dia kakaknya. Kakak. Oh, kakaknya kakaknya yang puisi. puisi. Senangnya ya dalam satu keluarga Pencipta ada literasi senang semua ya. pencinta Iya. literasi semua. Siapa nama kakaknya? Kakaknya sudah pernah untuk tingkat kabupaten itu pernah juara harapan 1 puisi, kemudian di tingkat Hmm. kecamatan pernah juara 1 mendongeng, juara 1 puisi. Wah, berarti nanti selanjutnya nanti kakaknya ya yang bacain dongeng ya. Oh, pasti bisa. Coba cari. Geleng-geleng, kenapa Kita itu sama geleng-geleng? bulenya nanti buku apa namanya? PDA singkatan dari apa? Apa? Kenapa? Prasiti, PDA singkatan dari apa? Pelangi Dunia Anak. Ya, minta sama Kak Bule Siti minta buku Pelangi Dunia Anak ya. Nanti kamu bacain ya, kakaknya Diva ya. Kakaknya Diva namanya siapa? Niken Aulia Resti Salsabila. Wow, keren, cakep. Niken. Pokoknya kita tunggu nih Nabila. gilirannya untuk membaca ya. Ya. Mau ya Kak ya? Nanti bisa loh, bacanya berdua juga bisa. Ya, Bertiga juga bisa sama Bagi ibunya. peran. Iya, betul. Bagi peran nanti. Itu Kak Uni Uni ada yang mau tanya. ditanyain nggak, Kak Uni? Ya, Adek Nadifa kelas berapa ini? Kelas berapa? Tadi kelas 4. Kelas 1. Oh, kelas 1. Oh, Masya Allah. Iya, makanya 7 Keren tahun, banget. Kak. Udah keren banget, Masya Allah. Hobi membaca dari kelas berapa? Dari umur berapa? Umur 5 tahun. Hobi membaca dongeng. Hobi membaca dongengnya dari umur berapa? Kalau untuk terjun ke dongengnya, berangsur juga apa yang didapatnya itu yang dibaca gitu. Oh, itu bagus. Jadi ingat masa kecil kita ini. Iya. Tapi Jarang sekarang. tapi Diva nggak apa-apa nggak baca nggak pakai banyak gambar. Apa katanya? Ibunya jadi penterjemah ya. Tapi dari semua buku-buku Diva itu kebanyakan bergambar atau tidak bergambar, Bunda? Kebanyakan bergambar. Ya, bergambar. Hmm. Tapi untuk buku yang ini bagaimana? Apa? Kesan Diva gitu ya? Kesulitan nggak untuk Susah dengan nggak bacanya? Enggak. Oh, Ya, ya. Bunda mungkin karena Ina, tulisannya gede-gede juga ya. Iya betul. Jadi dia tak terlalu ini untuk membacanya, tak bosan, ceritanya menarik terus. Jadi ingin tahu sampai selesai. Oh.
Buku-buku kami banyak yang menarik nih. Setuju, setuju, setuju. Justru Bunda Irma mau tanya nih, mau tanya lagi gitu ya. Tadi kan Bunda cerita kalau misalnya Diva menangkap atau mendapat pelajaran misalnya keberanian gitu dari tokohnya gitu ya. Sebagai guru bahasa Indonesia, bagaimana melihat dongeng yang kami tulis di buku Negeri Sejuta Dongeng Bunda? Bagus, semuanya menanamkan moral yang untuk berbuat baik lah tentunya kan. Jadi anak terinspirasi dari dongeng-dongengnya, ingin jadi Ya, pahlawan, ingin jadi yang super-super. gitu ya. Dongeng itu emang perlu ada apa namanya nilai-nilai yang ditanamkan dari dongeng ya Bunda ya, yang bisa Iya. kita apa sampaikan kepada pembaca atau anak-anak ya. Iya, Mudah-mudahan. Iya. Ya. Apa betul. kakaknya ikut membaca juga nggak ini? Ikut baca dongeng juga nggak? Nanti kita jadwalin. Kita baru tahu nih ada Udah yang ikut baca ini? Udah baca buku ini kakaknya? Udah Wah, di belum? rumah selalu setiap hari Oh, bergantian. mantap. Oh, Oh, bergantian Mbak Uni. Kak Uni. Oh, Masya Allah, keren. Ah, Iya, ah. luar biasa ya. Berapa Oke. bersaudara, Bu? Masih 2, Kak. Oh, 2. Juga berencana. Senang ya di rumah ada 2 anak yang pinter-pinter seperti itu. iya. Alhamdulillah. Kasih juga ini. Semoga menginspirasi anak-anak lain ya, Kak Ana, Kak Ian, dan Kak Uni ya. Iya. Iya. Terima kasih banget. Aku mau tanya lagi nih sama Diva. Diva, kalau kamu mau bikin dongeng, kira-kira nih ya, mau tentang apa? Ingin bikin cerita tentang apa, Diva? Enggak, Kalau Kak, kakaknya mau kurang tentang apa? terdengar. Kakaknya mau cerita bikin dongeng nggak kakaknya? Kakaknya mau dongeng apa kira-kira? Tentang apa? Petualangan yang seru. Petualangan yang seru. Petualangan yang seru. Aku Bertualang. pengen lihat nih sebenarnya lagi testing ke water kira-kira anak arahnya nih lagi kemana nih? Petualangan nih Kak Senangnya Yan. kemana Jadi gitu buku ya. selanjutnya kita harus bikin petualangan nih Kak Yan. Petualangan lagi. Gitu. Petualangannya tuh dari awal sampai akhir Kak Uni. Kalau ini kan macam-macam nih. Iya ya, semua cerita isi Seri-seri. petualangan semua ya. Mm-mm. Boleh. Nyambung gitu ya, Kak Ana ya. Betul. Ya, idenya bagus. Bagus. Oke. Nah, nggak terasa nih. Udah azan. Ya udah. Oke. Apa nih? Ceritanya gimana, Kak Ian? Mungkin bocoran sedikit Kak Yan ya. Bocoran sedikit, kita rencananya nih nanti nextnya kita mau ada sedikit kunjungan ke salah satu sekolah ya Kak Yan ya. Kunci aja. Jadi kita kan sih, ada kita bocorannya itu dulu. Kunjungan ke Betul. salah satu sekolah, kita mau ke apakah di situ? sekolah. Ya, kita Ya, akan apakah kita mengadakan. mendongeng atau menulis cerita? Itu Nah, tunggu tayangan YouTube. sip deh pokoknya. Jadi kalau misalnya Jadi, Bunda dengar yang diceritakan oleh Kak Ana tadi, mungkin Bunda ajak anak-anak main ke akun Instagram dari Negeri Sejuta Dongeng. Di situ banyak dongeng-dongeng atau cerita-cerita anak yang dibuat bersama oleh komunitas Negeri Sejuta Dongeng. Nanti Bunda Irma, Diva, dan tadi siapa kakaknya namanya? Niken. Niken bisa lihat-lihat tuh di akun Negeri Sejuta Dongeng di Instagram kami. Ada banyak cerita di situ dan menarik-menarik semua. Ada gambar-gambarnya, ada macam-macam gambar, ada binatang, ada macam-macam deh pokoknya gitu. Itu semua menarik sekali. Dari awal sampai akhir dari setiap cerita itu banyak gambar-gambar yang bagus. Sambil melihat gambarnya, sambil melihat cerita-ceritanya. Kalau nggak salah jumlah ceritanya ada sekitar 53 tambah 36, mungkin sekitar 89 atau 90 cerita di situ saat ini, dan itu akan terus berkembang. 80-an ya Kak Yan kayaknya itu. Iya. Oke. Dan pasti itu ada gajah loh di situ. Ada cerita tentang gajah.
Penting. Dan jangan lupa Kak Ana, Kak Mima, ada cerita dari Kak Uni juga loh. Oh iya, Oh iya betul, benar. Kak betul. Uni udah tayang di situ juga di IG ya. Ah, Oke. ah. Nah, ini ada jagoannya Kak Uni. Mau ikut baca buku nanti, Dek? Ya. Oh, Mau Oh, ya, mantap. asik. Siap, kita jadwalin. Nah, Adek, namanya siapa Kak Uni? Iya. dia. Iya. Dia ini apa namanya? Umur berapa? Umur 6 tahun. 6 6 tahun. tahun. Siap. Mau Pokoknya dikurang. kita undang ya. Oke. Nanti giliran dari Niken ke dia. Tapi sebentar Kak Mima, sebentar. Jadi Ya. Diva sama Niken kalau membuat ini kan, kalau bikin carousel gitu ya. Ah, Cobain. kirim kepada kami Instagram kayak kita post. Ya. ceritanya mungkin dari Diva sama Nika, nanti ibunya yang tulis gitu ya. Nanti Kolaborasi. yang bikin Instagram apa carouselnya. Nanti kalau ada Nah, Ya. Oke, Oke, kayaknya kita udah nah mulai. pemirsa dongeng yang lain juga bisa tuh ya. Iya, hampir sampai pada waktunya. Tapi sebelumnya kalian supaya pemirsa dongeng yang lain juga paham bahwa kalau teman-teman punya ide cerita bisa dibuat dalam bentuk carousel dan itu dikirim ke emailnya Negeri Sejuta Dongeng dan nanti akan kita tayangkan di Sejuta Dongeng. Jadi sekarang kalau Negeri Sejuta Dongeng itu ya Negeri Sejuta Dongeng itu nggak hanya keluar dalam bentuk buku ya Kak ya, dalam bentuk carousel di IG ya. Jadi kita merambah ke dunia maya juga nih. Lagi Facebook. Iya. Baiklah, kakak-kakak, adik-adik, terima kasih banget sudah hadir hari ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Nadifa, Niken, dan juga Bunda Irma menjadi inspirasi buat para orang tua dan teman-teman yang lain ya Kak Ian dan Kak Ana ya. Ya, Sejak kecil sudah membaca. Oke, baiklah. Terima kasih. sebelum udahan kita itu dulu dong, foto dulu dong. Oh iya, Coba tengok ke kamera ya. tengok kamera. 3, 2, 1. Oke, sip. Thank Sip. you. Kita tutup dengan salam lagi ya, kakak-kakak. Oke. Salam sejuta Sejuta dongeng. dongeng. Mana semuanya salam sejuta dongeng. Ayo kakak Niken, ya. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. semua. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.